Halo guys, perkenalkan nama saya Lydia Esther Kendangen dengan NIM 20061102125 dari kelas 3B3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nah, saat ini saya akan membawakan materi mengenai mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, SEMF. Oke, langsung saja. Jadi, dalam mata kuliah kali ini terdapat 10 keputusan dalam manajemen operasional. Nah, pada keputusan yang pertama terdapat perancangan produk dan jasa. Nah, pada proses ini, di mana kita akan menentukan bahan baku yang akan kita gunakan, jenis jasa yang akan kita pakai, dan merancang produk yang akan diproduksi. Dan yang kedua, kualitas. Kualitas ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu produk atau jasa, karena melalui kualitas kita dapat menentukan atau bahkan memprediksi hasil yang akan kita pasarkan. Selain itu, melalui kualitas produk atau jasa yang akan kita tawarkan nanti dapat dikenal oleh konsumen. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Nah, perancangan proses ini adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang maupun jasa. Sedangkan kapasitas ini adalah sejumlah unit di mana tempat untuk fasilitas menyimpan hasil dan menerima hasil-hasil produksi. Dan yang keempat, pemilihan lokasi. Nah, dalam keputusan ini, di mana sebuah perusahaan akan menempatkan tempat kegiatan operasionalnya, dan dari pemilihan lokasi yang baik dan strategis dapat menentukan kesuksesan dari sebuah perusahaan. Dan yang kelima, ada perancangan tata letak. Nah, di mana keputusan ini diambil sesuai dengan keterjangkauan kapasitas yang dibutuhkan. Misalnya, aliran bahan baku, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan. Semua itu mempengaruhi tata letak. Nah, setelah kita sudah memutuskan perancangan, kualitas, dan tempat, kita juga membutuhkan keputusan yang keenam, yaitu sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Keputusan ini untuk mengelola dan mengatur operasional keberlangsungannya produksi. Dan yang ketujuh, ada manajemen rantai pasokan, di mana keputusan ini menjelaskan tentang apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. Contohnya, mulai dari bahan mentah dari para supplier kegiatan operasional di perusahaan, kemudian berlanjut ke distribusi sampai ke konsumen. Untuk itu, keputusan ini dapat disebut dengan jangka panjang karena ini adalah proses di mana barang diproduksi dari bahan baku sampai proses distribusi atau penyebaran barang tersebut. Kedelapan, ada persediaan. Nah, keputusan persediaan ini dapat dioptimalkan hanya jika kepuasan pelanggan, pemasok, perencanaan produksi dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Dan yang kesembilan, ada penjadwalan. Nah, penjadwalan ini merupakan tindakan untuk menentukan periode waktu untuk setiap tugas dalam proses produksi. Nah, dan tentunya jika memiliki penjadwalan dalam produksi yang sedang berlangsung dapat berjalan efektif dan juga efisien. Dan yang terakhir, ke-10, pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.